Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romanis Nur Ayani. Di sini saya akan mempresentasikan bab 5 yang berjudul Inferensi Statistik, yang dimana dosen penghimpunnya yaitu Bumia Yusmiati. Oke, baik. Di sini yang pertama kita akan ngejelasin. Oke, kita akan menjelaskan tentang pengantar eferensi statistik yang dimana di sini terdapat eferensi statistik yang digunakan untuk menarik kesimpulan tentang berdasarkan data dari sampel. Selanjutnya, membantu dalam mengembalikan keputusan ekonomi dan bisnis. Ada dua konsep dalam inferensi statistik. Yang pertama ada estimasi parameter, yang kedua ada hipotesis. Yang dimana secara sederhana, inferensi statistik ini adalah cara kita mengambil keputusan berdasarkan data, misalnya dari hasil survei responden, kayak misalnya contohnya 100 responden, kita bisa memperkirakan perilaku masyarakat dalam ekonomi dan bisnis. Ini sangat berguna misalnya untuk memperkirakan bagaimana eh, si responden ini berguna tingkat kepuasan pelanggannya, pendapatannya, atau pertumbuhan pasar. Nah, pertumbuhan pasar di sini kita akan menjelaskan dua hal utama. Yang pertama, estimasi parameter dan uji hipotesis. Selanjutnya, kita lanjut ke sampel dan populasi. Apa itu sampel atau apa itu populasi? Populasi itu adalah keseluruhan kelompok individu atau objek yang menjadi sumber atau subjek dari penelitian atau yang ingin diketahui sebagai karakteristik. Misalnya, ada beberapa tujuan efisiensi tetap atau representasi yang dimana di selanjutnya ada sampel. Sampel adalah bagaimana dari populasi yang dipilih untuk diukur atau diamati dalam penelitian. Sampel juga harus diambil secara acak agar hasil tidak bias atau tidak efektif, bisa dibilang seperti itu. Mungkin di populasi dan sampel ini kita bayangkan kalau kita mau meneliti seluruh nasabah bank di Indonesia, tentu tidak mungkin dilakukan satu persatu. Jadi kita ambil sebagian, misalnya kayak 500 orang. Di 500 orang ini, di 500 orang ini kita bisa ngambil tetapi pengambilannya teh harus acak supaya tidak hanya memiliki satu kelompok saja. Kalau sampel tidak acak, hasilnya bisa salah dan tidak bisa menggambarkan populasi yang sebenarnya. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu estimasi parameter. Apa itu estimasi parameter? Estimasi parameter adalah proses menggunakan data sampel untuk memberikan informasi tentang parameter populasi yang tidak diketahui. Ada dua jenis estimasi. Yang pertama ada estimasi titik yang menggunakan suatu atau satu nilai, misalnya kayak rata-rata sampel. Yang kedua ada estimasi interval. Estimasi interval ini menggunakan rentang nilai yang disebut interval kepercayaan atau confidence interval. Estimasi ini estimasi ini kita bisa misalnya kita bisa mensurvei 200 responden kita untuk mendapatkan rata-rata 5 juta misalnya. Itu disebut estimasi titik, tapi kalau kita mau tahu kisaran pendapat yang mungkin kita gunakan, estimasi estimasi titik ini sangat penting. Yang kedua, ada estimasi interval di mana misalnya antara 4,8 juta sampai 5,2 juta. Jadi kita
lebih yakin bahwa nilai sebenarnya ada di rentang itu atau di rentan itu. Selanjutnya kita akan menjelasin rumus interval kepercayaan. Yang dimana rumusnya ada di gambar ini. Di sini ada rumus interval kepercayaan. Kita ngambil contoh pendapatan rata-rata diperkirakan RV 5,3 sampai 5,7 rupiah juta. Kepercayaannya 95%. Interval kepercayaan menunjukkan batas perkiraan. Misalnya, dari data sampel kita yakin 95% itu bahwa rata-rata pendapatan masyarakat ada di antara 5,3 sampai 5,7 juta. Kalau kita mau lebih yakin, misalnya 99%, maka intervalnya akan lebih besar atau lebih lebar. Jadi, semakin tinggi tingkat kepercayaan, semakin lebar rentannya karena kita lebih berhati-hati dalam memperkirakan. Selanjutnya, kita lanjut ke uji hipotesis. Uji hipotesis ini ada beberapa yang digunakan menguji kebenarannya sesuatu dugaan klaim atau tentang populasi. Langkah-langkah yang digunakan yaitu tentukan HO2, H0, dan H1. Maaf. Kita tentukan H0 dan H1. Tentukan juga tingkat signifikan. Terus hitung nilai uji statistik, Z atau T. Selanjutnya, bandingkan nilai uji dengan nilai kritis. Yang terakhir, ambil keputusan atau terima atau tolak H0 atau HO. Contohnya, aku ngambil contoh, menguji apakah rata-rata penjualan lebih tinggi dari target. Kalau estimasi untuk memperkirakan uji hipotesis ini, itu membuktikan misalnya perusahaan mengklaim gaji rata-rata karyawan 6 juta, misalnya. Kita bisa uji dengan data apakah klaim itu benar. Kita mulai dengan membuat hipotesis 0, H0, dan alternatif H1. Kalau hasil uji menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka H0 ditolak, artinya klaim tidak benar. Selanjutnya ada contoh kasus ekonomi yang dimana saya ambil contoh kasus sebuah toko online mengklaim rata-rata penjualan harian 10 juta dari 30 hari sampel. Rata-rata penjualan adalah 9,5 juta dengan standar depresiasi 1 juta. Apakah klaim toko tersebut valid atau tidak? Kepercayaannya 95% juga atau tidak? Kita akan melakukan uji hipotesis HO sama dengan 10 juta, H1 kurang dari 10 juta. Gunakan uji Z untuk menilai hasilnya. Nah, ini tuh contoh nyata perusahaan bilang karyawannya bisa memproduksi 80 unit per hari. Tapi setelah diuji, datanya ternyata rata-rata 78 unit. Setelah kita hitung Z-nya dan ternyata lebih kecil di batasan, maka HO ditolak. Artinya klaim perusahaan tidak terbukti benar. Mungkin di sini ada beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil. Kesimpulannya yaitu inferensi statistik menghubungkan data sampel dan populasi estimasi untuk memperkirakan nilai parameter. Ada uji hipotesis untuk menguji klaim, ada sangat penting dalam mengambil keputusan ekonomi dan bisnis. Baik, saya simpulkan sendiri. Kesimpulan inferensi statistik ini membantu kita membuat keputusan berdasarkan bukti nyata, bukti perkiraan semata. Estimasi digunakan untuk memperkirakan nilai populasi, sedangkan uji hipotesis untuk menguji dugaan atau klaim. Dengan memahami konsep ini, kita bisa menganalisis dan data ekonomi dengan lebih ilmiah, akurat, dan profesional. Mungkin sekian presentasi saya yang bisa saya jelaskan. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.